Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak sekalian, rahimahullah, alhamdulillah Allah bersyukur kita ini untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita mengulang sirah Nabi Muhammad SAW. Sejak apa? Jadi kita bahas sedikit sejak tarikh Arab qabla Islam, sejarah orang Arab sebelum adanya agama Islam. Nanti untuk Mbak Sandri yang bisa jawab 20.000, santri 10.000 PPA. Nanti 5 pertanyaan untuk Mbak Pondok, 5 pertanyaan untuk adik-adik. Siap? Kalau enggak, yang bawa buku kertas ditulis nanti. Kalau enggak tahu, kalau tahu enggak usah ditulis. Baik. Kita mulai. Orang Arab pada awalnya mereka ada terdiri dari 3 golongan. Yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, dan mereka terbagi 2. Ada Al-Amaliqah, dan itu adalah Daus bin Sam bin Nuh, nasab daripada Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Iram, ini kedua-duanya anak dari Nabi Nuh bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka dari kabilah Ad, wa ila Adin akhahum Huda, dan Thamud, ila Thamud akhahum Salihah. Amaliqah, Jurhum, dan Hadramaut maksud Yaman, dan Muluk sampai ke negeri Syam dan Mesir. Yang kedua adalah Qahtaniyah, yang mereka tinggal di Janub, yaitu negara Yaman dan sekitarnya, dan Sabah pada waktu itu. Dan nasab mereka juga sambung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi sambungnya ketika Nabi Ismail alaihissalam besar, waswaharohum. Jadi maksudnya dari nasab pernikahan. Dan Al-Qahtaniyun itu disebut juga Al-Arab Al-Aribah. Kemudian yang ketiga Al-Adnaniyah, dan inilah nasab yang sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nasabuhu ila Adnan, alladhi yantahi nasabuhu ila Ismail. Jadi kepada Adnan nasabnya bersambung dan berakhir nasabnya kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam itu ma'ruf bil Arab al-Musta'rabah. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bukan orang Arab asli. Bukan orang Arab asli, al-Musta'rabah. Apa maksud dari al-Musta'rabah di sini? Al-Arab al-Musta'rabah alladzi dhaqara alaihim damun laisa Arabiyan. Jadi mereka asli nasabnya itu bukan orang Arab, tetapi dikarenakan pernikahan, dikarenakan adanya zawaj, kemudian bercampurlah dari darah ajam tadi ke darah orang-orang Arab tadi. Teman-teman indimaju baina hadzal dam wa baina al-Arab asbaha al-lughatul arabiyyah laysa abada al-lisan al-maziz al-jadid. Jadi setelah bercampurnya antara pernikahan tadi, sehingga bahasa mereka menjadi bahasa Baik, kita bahas masalah Mekah. Pada zaman dahulu kala itu kota Mekah masih sepi pada waktu itu, belum ada penghuninya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim
dari Sitinya apa, istri yang bernama siapa, ibunya Nabi Ismail siapa, Siti Hajar. Lahirlah apa, Ismail kecil. Kemudian Allah memerintahkan untuk apa, menyuruh Siti Hajar dan Ismail untuk tinggal di Mekah. Dulu dikatakan di Bakkah, di Bakkah. Jadi ketika Allah memerintahkan Siti Hajar dan Ismail kecil pada waktu itu, Mekah pada waktu itu masih apa? Sepi, belum ada penduduknya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan Siti Hajar dengan bekal yang sedikit, tidak ada tetangga, tidak ada orang lain di sana. Kemudian Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, ketika engkau meninggalkan saya dan Ismail kecil di sini, itu sesungguhnya perintah muka atau perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim dengan muka berkaca-kaca menjawab bahwasanya ini adalah perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Siti Hajar yakin, dan akhirnya dikarenakan perbekalan tadi udah hampir habis, dan pada waktu itu Siti Hajar dalam masa menyusui, dan susunya tidak keluar. Akhirnya dia pergi ke bukit Sofa mencari tempat yang lebih tinggi, berharap dapat air. Tetapi ternyata ketika di bukit Sofa tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dia pergi lagi ke bukit Marwah. Tetapi di bukit Marwah juga Siti Hajar juga tidak mendapatkan apa-apa. Dikarenakan ketika kita berada di padang pasir, itu sejauh mata memandang yang kelihatan cuma Cuma pasir. Hingga akhirnya setelah lelah selama 7 kali dari Sofa ke Marwah, akhirnya dengan perintah Allah, dengan utusan malaikat, Allah memerintahkan Nabi Ismail untuk menghentakkan kakinya ke tanah atau ke pasir tadi. Hingga akhirnya keluarlah mata air Zam-Zam yang airnya itu terus ada sampai sekarang. Bahkan nanti akan terus mengalir sampai hari kiamat. Kemudian Siti Hajar kembali kepada Ismail kecil tadi dengan senang gembira, dan dia mengatakan Zam-Zam dikadang, maksudnya ditahan. Bahkan dalam hadis mengatakan kalau seandainya air itu tidak ditahan, tidak dikadang, maka dia akan memenuhi bumi ini. Dan setelah keluar air tadi, mulailah ada pedagang-pedagang yang mungkin Gujarat atau orang musafir yang mereka lewat dan melihat di sana ada air. Jadi kalau di daerah padang pasir itu kalau ada air itu biasanya melihat ada banyak burung-burung biasanya. Kalau banyak burung yang hinggap, itu kemungkinan akan ada kemungkinan ada sumur. Jadi di Madinah pun di dekat masjid Kuba itu ada sumur. Dan itu air itu pernah diminum oleh Rasulullah SAW. Hingga akhirnya mulailah banyak orang yang tinggal di Mekah pada waktu itu, dan akhirnya Siti Hajar dan Ismail kecil sudah tidak merasa kesepian. Jadi ketika awal Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan Siti Hajar ke Mekah tadi, maka sesungguhnya Mekah itu adalah Rabbi askatu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Jadi dikelilingi oleh gunung. Hingga akhirnya terus berlanjut sampai ke pembahasan kita ke masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah
banyak yang minum homer, minum apa? Minuman keras. Ini bukan es batu ya. Minum apa? Minum puyuh galak itu. Air yang memabukkan. Mereka apa? Berjudi, mereka saling membunuh, mereka apa? Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak perempuan itu dikubur hidup-hidup dan dikarenakan dosa apakah mereka itu dibunuh, dimatikan. Ternyata pada masa jahiliyah anak-anak perempuan ketika lahir mereka tuh hanya menjadi apa? Menjadi aib, menjadi beban. Dikarenakan apa? Pada masa itu orang harus bekerja, orang harus berperang, dan anak perempuan pekerjaannya hanya di rumah. Makanya kalau seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka apa? Mukanya langsung muram, langsung sedih. Kok enggak lahir anak laki-laki? Dan anak-anak perempuan sangat apa? Tidak dimuliakan pada waktu itu. Adik-adik, ayahnya Nabi Ibrahim siapa namanya? Ayah Nabi Ibrahim. Azar, sama-sama. Azar nama ayahnya Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim ini punya 3 anak. Nabi Ibrahim anak yang kedua. Anak yang pertama namanya Nahud, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga namanya Haron. Dari Haron inilah nanti lahir Nabi Lut alaihissalam. Tetapi disayangkan di ceritanya nanti, di kisahnya, Nabi Lut itu nanti apa? Berdakwah kepada kaum Sodom. Dan aslinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tinggalnya di mana? Di Irak pada waktu itu. Nabi Ibrahim pernah safar ke Syam, dia pernah safar ke Mesir, dan ketika dia safar ke Mesir inilah dia sekembalinya dari Mesir, dia menikah dengan Siti Hajar. Adapun Siti Sarah itu adalah anak daripada pamannya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Akan tetapi ketika menikah dengan Siti Sarah, lama tidak dikaruniai anak, kemudian menikah dengan Siti Hajar dan tidak lama lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Dan diriwayatkan ayahnya Nabi Ibrahim itu meninggal di usia 250 tahun. Berapa usianya? 250 tahun. Ada orang sekarang umurnya 250 tahun? Tidak ada. Jadi dari nasab Nabi Ibrahim ke Ismail tadi terus bersambung nasabnya ke kakek nenek moyangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabilah Quraisy pada waktu itu di Mekah adalah kabilah yang paling mulia, yang paling tinggi nasabnya. Jadi levelnya paling tinggi. Jadi Abdul Muttalib dia mempunyai berapa anak? Abdul Muttalib punya anak berapa? 10. Kemudian anak yang paling biasa yang bernama Abdullah. Kemudian Abdullah ini dinikahkan dengan Siti Aminah. Dan diriwayatkan dalam Sirah Nabawiyah, Abdullah pada waktu itu adalah pemuda yang paling tampan, yang paling ganteng, baik rupanya, akhlaknya pun mulia. Kemudian dinikahkan dengan Siti Aminah, seorang perawan dari Bani Siti Aminah dari Bani Bani Zuhroh. Aminah bintu Wahab. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Abdullah berusia 18 tahun setelah menikah tadi, Abdullah meninggal. Bahkan ketika di dalam sirah disebutkan ketika Siti Aminah hamil daripada Nabi Muhammad SAW tadi,
dia melihat apa? Ada cahaya yang cahaya itu lebih terang daripada cahaya di dunia. Bahkan apa? Cahaya itu sampai ke mana? Sampai ke Busra. Busra itu di Syam. Itu kalau perjalanan bis saja 24 jam. Kalau pakai pesawat mungkin 1 jam atau 2 jam mungkin. 2 jam. Itu saking apa? Kabar gembira, ima lewat mimpi, wallahu alam atau apa, Allah perlihatkan langsung ketika hamil pun apa, Siti Aminah merasakan apa, bayi yang dikandungnya itu bukan sembarang bayi. Ini adalah apa, rahim yang mulia dan untuk apa, menyambut kelahiran Nabi yang mulia. Nabi siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya kita singkat cerita. Lahirlah apa? Nabi Muhammad kecil tadi, dan ketika Nabi Muhammad kecil tadi, apa? Nabi Muhammad lahir tadi bertepatan dengan apa? Tahun gajah. Jadi pada masa dahulu, pada masa apa? Jahiliyah, orang Arab tidak menyebutkan nama tahun, tetapi dinisbatkan dengan apa? Kejadian pada waktu itu. Makanya Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Dikarenakan pada waktu Raja Abraha dari Yaman telah membuat gereja yang besar di Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah. Pakai pasukan apa, Dede? Pasukan gajah. Kan tetapi subhanallah disebutkan dalam sirah Nabawiyah, belum sampai ke gerbang kota Mekah, gajah tadi sudah apa? Sudah duduk, tidak mau berjalan. Padahal itu yang membawa gajah itu adalah pawang-pawang gajah. Jadi kalau gajah sirkus itu masih tidak terlalu susah. Tapi kalau gajah dipakai untuk berperang, itu diperlukan pawang yang pinter. Dan dengan kepintaran pawang ini pun, ketika menyuruh gajah tadi untuk melalui gerbang kota Mekah, gajah tadi tidak mau. Dan itu perintah dari siapa? Dari Allah. Hingga akhirnya apa? Allah datangkan apa? Pasukan apa? Burung apa? Ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi ketika Siti Aminah hamil Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad apa berada di dalam apa? Dalam rahimnya, apa yang dirasakan Aminah? Ra'aitu ka'annahu kharaja minni shihab. Jadi seakan-akan saya melihat apa? Keluar dari perutku itu apa? Cahaya atau lahul aq. Yang cahaya itu apa? Menerangi bumi ini. Hatta ra'aitu usurasyam. Jadi saking terangnya cahaya itu, seakan-akan apa? Siti Aminah tadi melihat apa? Istana-istana di apa? Di Syam. Jadi di daerah Busra itu banyak istana, ada seperti Mudarrat Busra, dan itu apa? Udah ratusan tahun namanya, bahkan lebih dari 1000 tahun. Dan itu apa? Wallahu alam, disebutkan dalam apa? Dalam sirah ini, Siti Aminah bisa melihat dari apa? Saking terangnya cahaya itu tempat yang sangat jauh sekali. Padahal kita dulu ketika apa? Haji dari Damaskus ke Mekah itu perjalanan 24 jam. Sehari semalam. Itu bisa dilihat saking terangnya apa? Cahaya tadi menunjukkan apa? Akan lahirnya, akan datangnya Nabi akhir zaman. Baik. Jadi Nabi tadi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Akan tetapi pada waktu dikarenakan ayah telah meninggal dunia, ketika Aminah melahirkan Muhammad kecil, kemudian dibawalah oleh Abdul Muttalib keliling Ka'bah pada waktu itu. Saking senangnya, saking bangganya,
telah lahir siapa? Cucu dari anak kesayangannya tadi. Diberi nama siapa tadi anak kecil tadi? Muhammad. Dan disebutkan dalam surah Wahab dan ismu lam yakun min qablu qattun. Nama ini apa? Belum ada orang sebelumnya memberikan nama Muhammad tadi. Baik. Hingga akhirnya apa? Mulailah Nabi Muhammad beranjak menjadi besar, tetapi ada hal yang membedakan Muhammad kecil pada waktu itu dengan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain mungkin mencuri, mungkin anak-anak yang lain mungkin berkelahi, anak-anak yang lain mungkin berbicara kotor, anak-anak lain mungkin menyakiti temannya dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi Allah menjaga Nabi Muhammad sejak Nabi masih kecil. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika Nabi lahir pun usus plasentanya itu sudah terlepas. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan, jadi sudah nggak perlu ke Pak Bambang, nggak perlu sunat ke Pak Bambang. Jadi sudah dalam keadaan berkhitan, sudah disunat. Wallahu alam kebenaran riwayat tadi. Hingga Nabi pernah tinggal di rumahnya Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Dan pada waktu itu sempat terjadi dada Nabi dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihi assalam. Jadi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya atau hatinya, kemudian ditaruh di mangkok yang terbuat dari emas, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian ada sebagian darah dari jantung Nabi, dari hati Nabi tadi yang diambil oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, kalau seandainya darah ini masih ada pada diri Nabi, maka Nabi akan banyak condong untuk melaksanakan melakukan dosa. Makanya Nabi Muhammad dan seluruh para nabi dan rasul mempunyai sifat maksum, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hingga akhirnya Nabi berusia 6 tahun meninggallah ibunya. Kemudian di usia 8 tahun meninggal kakeknya. Kemudian Nabi yang terakhir Nabi diasuh oleh siapa? Oleh pamannya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya, perhatikan adik-adik, ini untuk nasihat adik-adik. Ketika Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya, itu sifat Nabi Muhammad beda dengan anak-anak Abu Thalib tadi. Kalau anak Abu Thalib suka kelahi, makan buru-buru berusaha rebutan makanan. Tetapi Muhammad kecil pada waktu itu tidak pernah. Bahkan dia kalau makan itu selalu terakhir, belakangan. Jadi kelihatan beda, dan itulah yang membuat Abu Thalib lebih sayang kepada Muhammad kecil ketimbang anak kandungnya sendiri pada waktu itu. Jadi apa-apa itu Nabi Muhammad pada waktu kecil selalu mengalah. Akan tetapi dicatat dalam sirah Nabawiyah, ketika Abu Thalib akan berdagang ke negeri Syam, itu Nabi Muhammad kan dikatakan usianya 8 tahun 9 tahun, gendoli Abu Thalib tadi pengen ikut, padahal dia masih kecil, ya kayak kalian mungkin besar sedikit mungkin gitu. Dan di situ kaget Abu Thalib. Biasanya Muhammad ini tidak pernah memaksa, tidak pernah ingin duluan kayak gitu. Tetapi gendoli pada waktu itu. Wahai paman, saya ingin ikut paman untuk berdagang ke negeri Syam. Itu jauh ya. Dan itu dulu perjalanan pakai unta. Kalau kita pakai bis saja 24 jam. Pakai unta bisa 1 bulan. 3 minggu atau 1 bulan. Karena kan masih mampir-mampir. Ketika di perjalanan tadi, apa yang terjadi? Mereka mampir di Buhairah di sana. Jadi ada seorang pastor yang bernama Bahiro. Ternyata risalah tanda kenabian Nabi Muhammad akan datangnya Nabi akhir zaman itu tertulis di dalam kitab Injil, yakni min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi di dalam Al-Quran Nabi Muhammad disebutnya sebagai Ahmad, dan Nabi punya banyak nama, ada Yasin, apalagi Toha dan lain sebagainya.
Dan di perjalanan itu apa? Abu Thalib ini heran. Biasanya apa? Selama perjalanan itu panas, tetapi apa? Ketika dibarengi apa oleh Nabi Muhammad tadi, itu ada awan yang mengiringi mereka. Jadi dia apa? Dinaungi dengan awan sehingga apa? Enggak terasa panas. Padahal itu panas sekali. Sekarang aja panas apalagi dulu gitu. Dulu itu enggak ada pohon-pohonan kayak gitu ya. Jadi apa? Nyaman perjalanannya itu. Hingga akhirnya apa? Singgahlah mereka ke apa? Dijamu oleh apa? Oleh pastur apa? Buhairah tadi. Dan Buhairah ini dia sudah punya apa? Sudah punya firasat bahwasanya apa? Akan ada nabi akhir zaman. Nabi siapa tadi namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Mereka tadi dijamu di kanisahnya tadi. Dia apa? Di gerejanya tadi. Kemudian makanlah mereka. Dan apa? Pastor tadi ngecek orang tadi satu persatu. Ada nggak yang ini ada tanda kenabiannya? Dan ternyata apa? Ketika mereka apa satu persatu makan itu, pastor tadi tidak mendapatkan tanda kenabian daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dan akhirnya apa? Pastor tadi bertanya, wahai Abu Thalib, dari jamaah ini kata dia, ada nggak yang belum makan? Kata dia. Kemudian apa? Abu Thalib mengatakan ada. Kata dia. Ada apa? Keponakan anak saya. Jadi saking sayangnya di Arab itu kalau paman saking sayang kepada anak, dia mengatakan apa? Bukan keponakan saya, tapi mengatakan anak saya, putra kula kalau bahasa Jawa. Boleh saya apa memanggil dia? Boleh kata dia gitu. Akhirnya dipanggillah Nabi Muhammad kecil tadi. Dan ketika melihat Nabi Muhammad kecil tadi, apa? Pastor tadi langsung melihat apa? Tanda kenabian Nabi Muhammad yang itu tertulis di dalam kitab Injil. Jadi apa dengan apa? Dan itu penjelasannya jelas di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Jadi apa? Nabi tampan, kemudian apa serasi mukanya, kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih gitu. Kemudian apa di bagian punggungnya ada tanda kenabian. Jadi sampai apa? Saking penasarannya apa pastor tadi, dia menanyakan kepada siapa tadi? Kepada Muhammad, boleh enggak saya lihat baju buka baju kamu boleh enggak? Kemudian Muhammad kecil mengatakan boleh gitu kan. Akhirnya yakinnya pada waktu itu apa? Pastor tadi, Rohib tadi bahwasanya ini adalah nabi akan jadi nabi akhir zaman. Kemudian dia mengatakan kepada Abu Thalib, cepatlah engkau bawa kembali apa Muhammad kecil ini ke Mekah. Apa agar tidak ada orang yang mencelakainya di mana? Di selama perjalanan. Baik. Cukup sampai di sini adik-adik. Kita pertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau ada kesempatan kita belajar sirah nabawiyah lagi, dikarenakan kecintaan tadi tidak cukup di lisan saja, tetapi kita juga harus apa? Kita pelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Baik.